Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membahas topik-topik kajian secara detail, kita bahas terlebih dahulu mengenai dua aspek kehidupan yang sifatnya selalu kontradiktif atau jaiyah, bertentangan, bertempur terus tanpa henti, yaitu pertarungan antara sifat baik dan buruk, pertarungan perilaku baik dan perilaku buruk, pertarungan mengenai upaya menegakkan yang baik dan menjauhi yang buruk. Ada kedamaian, ada kekacauan, ada ketenangan, ada kegelisahan. Itu selalu ada dalam kehidupan di tengah masyarakat, dan itu tampaknya itu tidak akan ada hentinya. Bagaimana kita masing-masing supaya di tengah pertarungan dua hal yang kontradiktif itu, di satu sisi kita selalu berada di tempat yang tepat, yaitu yang baik. Di sisi lain kita mampu menolak hal-hal yang buruk. Sebagai contoh, kegiatan yang baik, misalnya membina kesehatan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, mengembangkan usaha, mengembangkan ekonomi, melaksanakan musyawarah mengenai kepentingan bersama, menyelenggarakan pernikahan sesuai dengan adat kebiasaan dan syariat, dan lain-lain. Yang buruk itu kalau diperhitungkan tidak kalah banyaknya dari yang baik-baik. Contoh-contoh aktual misalnya, ya, wanita cantik melalui fasilitas germo, ya, memperdagangkan dirinya dengan tarif yang tinggi, marah-marah kepada anggota keluarga, kepada bawahan di kantor, lalu terjadi pembunuhan yang sering sekali terjadi, dan miris terkadang ayah membunuh anak kandungnya sendiri, anak membunuh bapak dan ibunya, ada bibi menyekap keponakannya sendiri dengan diikat kakinya. Kemudian ada yang menabrak, ya, perwira menengah beserta temannya berkendara menabrak dua sejoli. Dua sejoli itu bukan dibantu diselamatkan, tapi memang mirisnya dua sejoli itu dilemparkan, dibuang ke sungai. Nah, itu diantara contoh-contoh perbuatan yang buruk yang tampaknya dari kenyataan kehidupan sulit untuk dihentikan. Mari kita ambil beberapa contoh orang yang dikenal baik, yang jelas
dilihat dari sejarah Islam, tentu saja yang dikenal sangat baik dan terjauh dari keburukan adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Khadijah, Aisyah, Al-Khulafa Ar-Rasyidun, khalifah yang cerdas, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Lalu di antara ilmuwan di bidang keagamaan, Al-Ghazali dengan bukunya Ihya Ulumuddin. Di bidang kedokteran, Ibnu Sina yang dikenal sebagai bapak kedokteran modern. Lalu di Indonesia misalnya nih ya, Muhammad Hatta, Jenderal Sudirman, Muhammad Yamin, dan lain-lain yang berjuang dengan gigih untuk meraih kemerdekaan, dan mereka itu selalu taat, berbakti, menyembah, mengabdi, beribadat kepada Tuhan. Ya, dari kalangan bawah misalnya, seorang ibu pedagang bakso bisa pergi haji. Uangnya dari hasil menabung selama 20 tahun. Ya, pedagang bakso tentu penghasilannya sangat terbatas, tapi dengan otaknya, akal dan hatinya, melalui menabung sedikit demi sedikit, ia berhasil menunaikan ibadah haji. Ya. Nah, kalau contoh-contoh yang buruk juga kalau diungkapkan tentu saja akan menghabiskan waktu, tetapi tadi di depan sudah diberi contoh, misalnya pembunuhan, pencurian, pembegalan, korupsi, prostitusi, dan lain sebagainya. Yang harus menjadi perhatian ialah ya, dua hal yang tadi selalu bertentangan itu, masing-masing kita bisa punya daya tahan dan kemampuan sedemikian rupa supaya tetap berada di jalan kebaikan, sebaliknya mampu menjauhi perilaku keburukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.